kalau di depan kita baik-baik itu bahaya banget, tahu nggak? Terus Daus itu ngiranya ya, manusia-manusia ini yang otaknya kotor ini, itu aku yang ngajarin katanya. Udah semua tuh, tahu nggak? Masih tetap akan menemani. Hari ini masih akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wow. Semangat, semangat, semangat. Coba mana penonton saya suaranya? Oke. Sahur tadi pagi sahur kan? Masih puasa kan? Makan siang? Jangan dong, masa puasa makan siang. Ya mudah-mudahan semua yang tengah menjalankan ibadah puasa, puasanya lancar. Ya bukan saja menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan Cukup wajah saya saja yang emosi hari ini ya. Karena memang itu konsep program ya. Oke begitu ya? Baiklah. Tapi hati saya baik kok, hati saya baik. Oke kita akan... Sebelum kita membahas tamu-tamu kita istimewa hari ini, kita juga akan membahas berita-berita yang hot yang ada di dunia nyata maupun dari dunia. Ini dari Instagramnya Lee Jung Hoon ya. Ini dia, aku pikir dia posting foto apa ya. Aku pikir dia yang posting ini. Tapi ternyata dia ada netizen gitu ya. Ada netizen mengedit fotonya Lee sama anaknya Baby Kimora. Terus ditutupin stiker monyet. Terus tulisannya adalah monyetnya Lee Jung Hoon gitu ya. Terus ini komentarnya Lee melihat ini. Reaksinya adalah aduh pagi-pagi bangun bersama keluarga dan pas cek Instagram. Ada yang tega posting seperti ini. Padahal ini lagi puasa dan bulan suci kok ada yang tega begini ya. Mungkin menurut dia lucu tapi anak saya bukan monyet. Anakku Baby Kimora bukan monyet. Saya paling tidak suka dengan kata-kata atau tindakan yang kurang ajar kepada keluarga saya. Mungkin dia pikir ini cara lucu yang bisa dikenal orang. Tapi tidak, kamu salah. Nanti bilang hack atau akun bodong lah apalah katanya gitu. Oke, saya akan ambil tindakan yang pas buat orang ini begitu ya. Nah, ini dia tag ke ada akun Instagramnya ya. Jadi ternyata yang bikin ini si akun-akun ini udah menghapus fotonya Lee. Tapi yang bikin Lee kesal adalah nih orang nggak ada minta maaf, nggak apa main hapus-hapus aja gitu. Jadi kemungkinan mungkin dia akan mengambil tindakan apa nih ya. Kamu hanya menghapus postingan kamu, aku udah ada bukti saya jujur kecewa. Tidak minta maaf tapi hapus doang. Ini mungkin juga pelajaran buat kita semua gitu ya. Kadang-kadang kadar kedekatan itu berpengaruh terhadap cara bercanda. Kalau misalnya kita nggak kenal sama orang ya, kalau kita kenal nih kita akrab ya, kita akrab banget ya, akrab banget. Akrab banget ya tiap hari pergi bareng tuh kadang-kadang, badan gue semakin subur gitu ya. Ya kalau kita akrab teman ya mungkin, kita bisa balas ya gitu. Tapi kalau orang dari antah berantah kemana nggak tahu kita nggak kenal tiba-tiba datang, hey subur sekali dirimu begitu ya. Itu rasanya berbeda. Kalau nggak percaya coba aja sendiri ya. Oke, next yang berikut. Ada berita apa lagi di dunia maya ya. Oh, ini adalah video dari ini Arvita ya, istrinya Yama Carlos yang kemarin udah berantem lagi. Jadi ternyata udah sebulan Arvita ini tidak bisa bertemu dengan anaknya. Sebelumnya juga pernah bertengkar juga seperti itu ya. Arvita tidak bisa bertemu dengan anaknya. Sebelumnya lagi mundur baru pertama melahirkan juga ada keributan sama seperti itu ya. Tapi kali ini kemarin setelah Yama Carlos bikin press konferensi pers, bikin keterangan apa yang membuat dia marah kepada istrinya. Kemudian si Arvita ada videonya ya, videonya minta maaf. Minta maaf atas apa? Coba kita lihat yang berikut ini. Ya, saya Vita. Di sini saya ingin memberikan sedikit klarifikasi mengenai isu rumah tangga saya yang sedang ramai dibicarakan.
Pernyataan saya mengenai isu perselingkuhan tersebut adalah sama sekali tidak benar. Dan saya juga mampu mempertanggungjawabkan pernyataan yang saya buat sekarang ini. Saya juga mau minta maaf atas drama rumah tangga saya yang kembali terjadi, yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Saya sungguh sangat menyesali ini. Saya hanya mohon doa yang terbaik. Semoga diberikan jalan keluar, jalan tengah untuk keluarga kecil kami. Dan satu hal yang perlu diketahui, bahwa saya sudah 1 bulan lamanya berpisah dengan anak saya, tidak bertemu dengan anak saya. Dan itu sangat menyakitkan buat saya. Karena sekali lagi saya bilang, tidak ada pembenaran, sama sekali tidak ada pembenaran. Seorang ibu dipisahkan oleh anaknya. Jadi saya mohon, tolong pertemukan saya dengan anak saya satu-satunya, karena hanya dia kekuatan yang menjadi kekuatan agar saya bisa menjalani hidup. Oke ya, saya tadi memperhatikan ekspresinya Arvita ya. Di situ ada kesedihan, tetapi terutama pada saat dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan anak dari ibunya gitu ya. Itu ada ekspresi jijik ya, seolah-olah itu istilahnya considernya atau kemungkinannya dia menganggap bahwa perilaku seseorang memisahkan anak dari ibunya itu sesuatu yang sangat tidak masuk dalam value-nya, atau buat dia itu nggak banget gitu. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kedua, dia membayangkan hal-hal yang buat dia agak apa jadinya kalau ibu dan anak terpisah. Bisa jadi seperti itu. Tapi ya ada sedih, ada ini ekspresi apa gitu. Itu ada tuh kayak gitu ya. Sebuah kemarahan jelas terlihat di dalam ekspresi Arvita ketika mengatakan statement itu, walaupun bentuknya adalah permintaan maaf dan penjelasan. Dan sekarang seluruh postingan Arvita itu sudah dihapus ya. Kalau postingannya Yaman Carlos yang diterima kasih sama Ed Sheeran masih ada nggak? Oh masih ada ya. Dia berterima kasih sama Ed Sheeran karena Ed Sheeran ini ada kisahnya ya kemarin ya. Jadi ada istri seseorang gitu ya, cerita ke Yama, komplain karena suaminya membayari Arvita dan teman-teman lain nonton Ed Sheeran gitu ya. Ini teman-temannya siapa ini, kenapa nggak dimarahin juga gitu. Gitu. Gitulah. Baiklah, ya kita nggak tahu ini apa yang terjadi, mudah-mudahan bisa baikan seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Yang berikutnya, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita. Ini bintang tamu kita ini punya keahlian yang unik-unik. Yang pertama ini adalah Intan dan suaminya ya, Rifki ya, bisa beatbox. Tapi beatbox dengan apa istilahnya, sambil nasyid dan beatbox. Jadi istilahnya apa nih? Beatbox nasyid. Tapi yang lebih unik lagi adalah Intan ini bercadar, jadi itu ketutup ya. Itu luar biasa. Seperti apa profilnya, kita lihat yang berikut ini. Intan Surullah dan Muhammad Rifki Hidayah, dua pasangan ini dikenal sebagai pasangan yang memadukan musik beatbox dengan lagu-lagu religi. Dandanan Intan yang bercadar pun semakin membuat konsep beatbox terkesan berbeda. Ia pernah berkolaborasi dengan Amer, anak Ustadz Arifin Ilham, Alvina Nindya, dan Riana Dara. Intan sendiri sudah jago melakukan beatbox sejak ia berusia 15 tahun. Saat itu dirinya belum hijrah dan masih bersekolah di STM jurusan bongkar pasang TV. Ia akhirnya dipindahkan ke pondok pesantren oleh keluarganya karena salah pergaulan. Intan memutuskan bercadar saat dirinya kuliah di semester 3 hingga akhirnya ia bertemu Rifki dan memutuskan ta'aruf di usia 21 tahun. Perkenalan mereka berawal ketika Intan tak sengaja melihat sosok Rifki di Instastory Taki Malik. Mereka pun berkenalan dan akhirnya menjalani proses ta'aruf lewat handphone selama 3 bulan. Keinginan menikah muda awalnya sempat ditentang kedua orang tua karena mereka masih sama-sama kuliah, di mana Intan kuliah di Lombok dan Rifki kuliah di Mesir.
Namun akhirnya pada bulan April 2018 kemarin mereka resmi menikah walaupun sampai sekarang harus menjalani masa LDR. Selain sosok Intan dan Rifki, dunia media sosial pun diwarnai oleh kemunculan seorang pria asal Purbadolok, Sumatera yang suaranya digadang-gadang mirip dengan suara Judika hingga ia dijuluki sebagai Judika KW. Pria itu bernama Erikzen Tondang yang mencuri perhatian saat menyanyikan lagu Rayuan Gombal di pinggir jalan hingga diliput oleh media infotainment selebrita pada 12 April kemarin. Berkat kemunculannya di TV, Erikzen kini sudah digandeng oleh salah satu manajemen artis. Seperti apa komentar Erikzen yang kini dijuluki sebagai Judika KW? Dan bagaimana cerita Intan yang mengembangkan potensi beatboxnya dengan gaya muslimah bercadar? Benarkah Intan sempat ada rasa ketakutan jika kisah pernikahan LDR-nya nanti akan berakhir seperti Salma dan Thaqib? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nih, ada pasangan suami istri ya, Intan dan Rifki ini sudah setahun ya menikah ya. Setahun menikah dan ada Erikzen. Panggilnya Erikzen. 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 Oh, Erikzen. Oke, Erikzen ini yang disebut sebagai Judika KW. Gitu ya. Dan kita berbincang dulu dengan Intan dan juga Rifki. Ini unik sekali ya kalian beatbox tapi pakai syair-syair gitu ya. Coba kita lihat, ini ada beberapa kompilasi kalian berdua nge-beatbox. Seperti apa sih? Ini beneran kamu yang nge-beatbox kan? Kan nggak kelihatan, jadi bisa aja kamu bohong. Beneran kamu ya? Susah nggak sih sambil pakai cadar sambil nge-beatbox gitu? Enggak sih. Enggak? Biasa? Emang dari awalnya sudah dengan cadar dan nge-beatbox? Atau sebelumnya pernah sebelum bercadar? Sebelumnya sih nggak pakai cadar. Sebelum Dulu nggak kan awal hobinya emang dari sebelum pakai cadar. Oh, lebih gampang mana? Tanpa cadar nge-beatbox atau? Sama aja sih rasanya. Sama aja ya Iya, rasanya. Cuman ini mungkin Cuma bedanya ada ini. ada penutupnya. Oke, seperti apa? Coba kita lihat yang berikutnya. Sumpah apa serem. Serem banget, tadi nggak gitu. Nih. Ulang. Udah kita Itu ya. Itu yang pertama masih belajar tuh ya. Yang kedua udah jago. Yang ketiga kamu collab sama Amer. Amer. Amer adiknya Alvin, anaknya Ustadz Arifin Arifin Ilham. Ilham. Ya. Jadi sebenarnya kamu duluan nih. Tadi kalau baca VO-nya kamu sempat dikirim ke pesantren karena salah gaul. Kamu kan masih apa sebenarnya Intan? Ya jadi gitu. Ya namanya juga kayak Anak STM ya? Iya, anak STM kan. Tau lah anak STM kayak gimana kan. Ini udah penampilannya udah begini, udah berkerudung. Belum, waktu di STM masih buka pasang jilbab itu, masih Oh, belum kadang pakai istiqomah. kadang enggak. Iya. Terus apa, kenapa dibilang salah gaul? Apa yang kenakalan apa yang kau Mungkin lakukan? orang tua itu ngelihatnya kayak pergaulannya kok gini banget gitu. Sementara bapak sendiri di rumah tuh jadi ustadz, guru ngaji gitu. Sementara anaknya kok kayak gini, Kayak gini tuh perempuan gimana? gitu. Suka bolos? Iya. Manjat pagar, manjat pagar. Sering diajakin bolos kalau ada jadwal pelajaran yang kita nggak suka gitu kan, diajakin bolos. Terus Berantem anak STM? Enggak sih. Oh, enggak Kalau pernah aku ya? nggak- Tawuran? Enggak. Paling kayak bolos, jarang di rumah gitu kan. Kalau Iya. jarang di rumah tuh ngapain biasanya? Ikutin ekstrakurikuler di STM tuh banyak. Oh. Orang kan minimal ngikutin, maksimal ngikutin 3 gitu kan. kamu Kalau berapa? aku ngikutinnya 5 gitu. Apa aja? Aku ngikutin boxer. Boxer. Iya. Astaga, oke. Terus? Aku ikut boxer, terus pencak silat juga. Terus aku ikut beatbox, aku ikut dance, sama aku ikut kayak panjat tebing gitu loh. Oh, gitu. Malah Kamu tomboy ya? Iya, dulu aku tomboy banget. Jadi kayak orang tua ngeliat,
ya Allah ini anak cewek tapi kok gini banget gitu. Akhirnya kamu dimasukin ke pesantren. Oh. Nah, jadi tapi beatboxnya tetap mengikuti kamu ya? Iya. Tetap ngikutin Iya, kamu. Nah ini itu hobi. itu hobi sampai sekarang. Jadi kira-kira udah berapa tahun nih kamu belajar beatboxnya sama siapa sih? Itu salah satu ekstrakurikuler dulu di STM Jadi gitu. ada. Di Lombok Beatbox itu ada komunitasnya. Oh, jadi jago banget dong kamu ya? Enggak sih. Enggak sih. Iya. Terus ini suami juga belajarnya sama kamu? Enggak, Enggak. sama-sama udah belajar. Oh, sama-sama udah belajar. Sama-sama udah bisa, lalu kenal gitu. Oh gitu. Kamu alasan pasti pura-pura bilang, aku juga bisa beatbox supaya bisa kenalan ya kan? Ya iya gitu. Enggak, jadi saya kan udah bisa, terus pas lihat dia punya Instagram, wah keren nih dia bisa beatbox tapi bercadar. Jadi di situ ada timbul ketertarikan. Oh ketertarikan si Ella. Enggak, tapi benar kamu karena Taki Malik juga itu karena teman-teman Intan atau kamu yang kenal Rifil? Teman saya dan Intan juga kenal kebetulan. Oh, jadi ada sumbangsi dia memperkenalkan kalian atau enggak? Enggak diperkenalkan sih, cuman ternyata Intan gimana deh kamu lihat Atau story Intan apa? pernah? Wow. Iya, aku apa sih Berteman juga? kebetulan kan aku temannya Taki. Kebetulan waktu itu Taki bikin storygram gitu kan di Instagramnya sama ini. Ini saya waktu ya di ini Mesir ini gitu. beatbox, Taki solawat. Jadi aku kayak, ih temannya Taki ada yang jago beatbox juga gitu kan. Terus Jadi kayak Aki itu temannya jago beatbox, Hafiz juga ya. Terus udah gitu nggak lama kemudian dia nge-DM. Jadi emang kebetulan gitu. Iya. oh kebetulan apa udah ngincer sebenarnya? Atau kamu udah gini Taki ajak aku dong, biar aku dilihat sama ini gak ya nggak gitu? Enggak sih, enggak ada niat itu. Benar-benar memang kebetulan. Tapi kamu masih di Mesir waktu itu? Iya di Mesir. Masih di Mesir. Jadi LDR dong, sempat LDR Iya ya? sempat LDR. Berapa lama LDR-nya? Pernah paling lama itu 2-3 bulan paling. 3 bulan. Sampai akhirnya kamu nyusul juga ke Mesir? Enggak, belum sempat nyusul. Soalnya dia masih kuliah juga di Lombok. Jadi akhirnya menikah nih? Menikah Terus habis gitu kamu langsung pergi ke Mesir? ke Mesir. Terus kalau liburan baru balik lagi ke sini, ke Lombok, nemenin dia. Oh itu 3 bulan tuh. Jadi Nanti bisa ya, liburan bisa pulang ya? Bisa pulang. Terus habis gitu balik lagi pergi? Balik lagi. Nah itu waktu menikah pertama itu berapa hari sampai sebelumnya kamu tinggal? Itu 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Jadi Lumayan kita lah ini. nikah terus 3 minggu baru saya. Dan itu tanpa proses pacaran ya? Karena Enggak. ta'aruf? Iya, ta'aruf. 3 minggu doang, waduh. Oke, coba. Kita lihat ini ada video kompilasinya. Kisah LDR Intan dan Rifki seperti apa ya? Enter nggak konsentrasi pas naik pesawat loh. Ayo cepet deh. Ayo disalin juga malu itu. Nggak konsentrasi ntar pas naik pesawat. Baca doa. Itu udah rumah Doanya titip pak. saya. Ya sebelumnya alhamdulillah Intan udah sampai di Lombok dengan selamat, sehat walafiat. Teruntuknya yang selalu di hati. Assalamualaikum istriku, apa kabar kamu di sana? Semoga Allah senantiasa selalu melindungimu. Sayang, aku rindu senyummu, rindu canda tawamu, rindu kejayaan. Kini jarakmu dan jarakku telah terpisahkan oleh dunia. Tapi percayalah bahwa cintamu selalu berada di genggammu. Ih, makanya masih LDR masih mesra juga udah setahun nikah ya. Itu adegan yang di bandara tuh aku jadi teringat seperti adegannya seseorang yang aku kenal. Yang LDR juga baru nikah LDR. Kayak Taki sama Salma waktu itu. Benarkah kalian juga sempat khawatir karena LDR itu juga sebuah tantangan yang berat begitu dalam pernikahan? Sempat khawatir, tapi karena LDR itu juga kita jadi kayak timbul rasa kayak rindunya tuh udah berat banget. Jadi pas ketemu tuh kayak udah pengantin baru lagi malu-malu gitu kan. Ini nih udah akan tinggal di sini terus. Enggak, saya lusa malah ke Mesir lagi. Astaga. Lusa ini. Kapan selesainya sekolahnya? Masih 3 tahun lagi insya Allah. Masih 3 tahun lagi. Kalau Taki itu masih juga di Mesir? Taki masih 4 tahun lagi, soalnya di bawah saya setahun. Oh gitu, oh jadi kamu seniornya. Enggak senior sih, sempat duluan ke sana setahun. Oh duluan ke sana setahun. Terus apa akhirnya
tar dulu. Terus kamu nanya-nanya nggak? Maksudnya kan tadi khawatir LDR tuh kayak gimana? Nanya-nanya nggak? Terus ada saran apa supaya LDR ini bisa? Sempet nanya Taki nggak gimana Taki? Supaya apa ya? Enggak sih, nggak sempat nanya, cuman belajar aja dari pengalaman Taki yang Apa ada. itu? Apa yang kau pelajari? Sama saling mengerti, sama satu sama lain, saling percaya, terus luangin waktu buat istri. Kalau istri kangen, kalau istri ini minta video call, itu kita harus luangin sesibuk apapun kita. Oh, gitu. Kalau dia minta WhatsApp, kita harus cepet bales gitu. Nggak usah cepat suzon gitu lah. Soalnya kan jaraknya jauh dan waktunya juga beda 5 jam kan, 6 jam malah kalau di Lombok. Jadi kita harus bener-bener pengertian lah gitu. Jangan saling Jangan ada ego. Kalau ada gampang ego tuh suzon. pasti ada timbul suzon kan, ini dia lagi ngapain sih, kok nggak bales gitu. Udah nggak balas sih, udah nggak cinta aku lagi. Jangan-jangan ketemu siapa gitu ya, kayak gitu ya. Jadi harus saling percaya. Saling percaya dan selalu cepat, gercep kalau jawab ya. Kamu juga suka nanya-nanya dia nggak? Iya, Apa cuma sama. dia yang kangen doang sama kamu? Enggak sama gitu. Sama saling kangen juga. Jadi setiap hari tuh harus ada waktu buat video call gitu, harus disempetin walaupun cuma 10 Jadi ini menit. 3 tahun masih akan LDR? Enggak. Kalau dia lulus kuliah insya Allah mau Insya Allah dibawa. Agustus ini wisuda gitu. Oh jadi kamu terus Abis nyusul? ini lulus susul suami ke Mesir. Jadi kendalanya cuma di dia aja karena masih kuliah di sini. Oh, oke, sebelum kita lanjutin perbincangan dengan mereka berdua nih, kita menuju ke Erik Zen, Erik Zen Todang ya, dibilang sebagai Judika KW. Nih awalnya adalah kamu lagi ngamen di pinggir jalan gitu ya, terus ada selebrita lewat. Sebenarnya selebrita lewat atau ada selebrita lewat? Hey stop selebrita gitu ya. Kurang tahu itu dari pihak selebrita atau gimana, Mbak. Oh maksudnya? Soalnya yang video ini kan banyak di situ. Oh itu dari orang lain, Kurang tahu bukan lah. dari. Pokoknya saya Kamu nyanyi, nggak tahu, cari tahu dong. aku hanya nyanyi biasa natural kan, Terus? sambil ngamen gitu. Tiba-tiba 3 hari berikutnya ada wajah saya nongol di TV. Oh gitu. Dia nggak nongolin kamu, nggak minta izin kamu. Wow, terus gimana rasanya pertama kali lihat muka kamu ada di TV? Kaget juga. Soalnya teman-teman pada nelpon, tuh mukamu ada di TV tuh katanya. Kaget juga, antara kaget dan bangga. Nggak, tapi sebenarnya kamu ngamen itu memang kamu sehari ngamen atau kamu ngamen untuk mengasah keahlian kamu menyanyi? 4 bulan yang lalu kan saya pindah ke Jakarta, Mbak. Jadi di Jakarta belum ada kerjaan, yang ngamen dulu. Oh ngamen dulu. Iya. Tapi aslinya dari Medan. Dari Medan, dari Purbadolok, Sumatera Utara. Kuliah di Medan. Kebetulan sudah selesai. 6 Selesai. bulan yang lalu baru hijrah ke Jakarta. Boleh jadi. Kuliah ambil jurusan apa? Aku malah ambil jurusan pertanian aku. Kamu pertanian ya. Oke. Tapi hobi nyanyi. Dulu waktu kuliah udah sering nyanyi sih. Nyanyi di kafe-kafe sambil dapat dapat inilah uang saku ya. Uang saku. Jadi kamu hijrah ke Jakarta tuh rencananya mau apa? Apa karir apa yang ingin kamu kejar sebetulnya Erik Zen? Yang pastinya dilirik sama label. Oh memang itu cita-citanya, Iya. dilirik sama label. Itu Jadi cita-cita dari kecil sih. Jadi kamu menyanyi sekencang itu. Kalau menyanyi memang sekencang itu. Kencang suaranya. Kebetulan kan di sana kan ribut, Mbak. Jadi harus Oh, kalau di sana kencang. Oke, di sana ribut. Jadi kalau nyanyi harus kencang gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih ini video ketika infotainment selebrita itu ternyata melihat Erikson sedang nyanyi di pinggir jalan. Kita lihat yang berikut. Oke. Tapi dari dulu banyak nggak yang bilang kalau suara kamu itu mirip Judika? Ada aja sih yang bilang. Tapi kalau menurut saya sendiri Lebih keren mana kamu sama Judika? jelas Bang Judika dong. Dan video kamu itu pernah ditunjukkan juga ke Judika dan ada reaksinya dari Judika serta pesan-pesan Judika buat kamu. Seperti apa kita lihat yang berikut ini. Mirip banget. Erik, suaranya keren, ya orang Batak emang kalau tinggi-tinggi ya gimana ya, kalau orang Batak tuh emang rata-rata suaranya tinggi, tapi Erik nih lumayan berbeda karena tingginya masih menjaga pitch controlnya. Banyak yang tinggi-tinggi tapi
suka lewat nadanya, suka turun. Dan yang paling penting tuh karena nada tinggi ini kan harus pitch-nya pas, kalau nggak akan terdengar menyakitkan di telinga. Jadi Erik ini salah satu penyanyi menurutku yang oke nih. Jadi mudah-mudahan ditunggu di industri musik, berjuang terus karena perjuangan itu yang akan membuat Erik akan jadi besar. Oke, kita masih akan tanya-tanya sama Erik Zen ya. Kenapa kamu cita-citanya justru pengen dilirik produser? Kamu nggak pengen ikut kayak Judika tuh ingin ajang pencarian bakat atau apa? Nanti jawabannya ya. Dan ada kisah apa di balik Intan ini yang bercadar? Benarkah sebenarnya itu awalnya nggak sengaja? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No Secret.